Hai semuanya, hari ini aku ingin membahas tentang perbedaan antara multi-thinker dan linear thinker dan kenapa konten aku itu bukan untuk semua orang. Jadi konten aku, buku aku, dan digital class yang aku buat, semua karya aku itu dibuat untuk multi-thinker dan bukan untuk linear thinker. Dan karena dibuat untuk multi-thinker, bisa jadi konten-konten aku itu justru toxic bagi linear thinker. Jadi kayak gini, ada dua cara berpikir. Ada linear thinker dan ada multi thinker. Tidak ada yang benar dari keduanya, semuanya sama-sama penting. Jadi ini kayak yin and yang, siang dan malam, maskulin dan feminin. Jadi ada orang dengan linear thinker dan ada orang dengan multi thinker, dan dua-duanya itu penting ada di dunia ini itu untuk berkolaborasi dan menciptakan sesuatu. Sama seperti maskulin dan feminin berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu. Oke, jadi kayak gitu. Nah, multi thinker itu tipikal orang yang ketika berpikir dia beberapa bagian di otak mereka itu aktif gitu. Jadi misalkan dia baca sesuatu atau melihat sesuatu, itu dia hubungkan dengan berbagai hal yang ada di otak dia. Misalnya dia belajar tentang matematika, belajar rumus matematika, dan tiba-tiba dia hubungkan dengan filosofi. Pokoknya dengan sesuatu yang terlihat tidak ada hubungannya, tapi dia bisa melihat patternnya di situ. Linear thinker itu tipikal orang yang berpikir dengan berpikir sistematis gitu, lebih sistematis. Jadi misalkan ketika dia belajar matematika, ya udah dia belajar dari level 1 ke level 2 ke level 3, jadi linear gitu. Sementara multi thinker itu biasanya memang lebih messy. Nah, multi thinker itu biasanya mereka impulsif, sementara linear thinker itu mereka lebih konsisten dan lebih sabaran dan lebih bisa memperhatikan detail dan juga bisa lebih fokus. Sementara multi thinker itu mereka cenderung impulsif, tapi karena mereka itu cenderung impulsif dan ketika mereka menemukan sesuatu yang mereka sangat tertarik gitu, mereka tuh bisa bekerja dengan lebih cepat gitu, menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat kalau mereka tertarik. Dan mereka memang ketika mengerjakan sesuatu yang tidak mereka tertarik gitu ya, yang tidak menarik perhatian mereka, yang tidak bikin mereka excited, yang tidak bikin mereka punya spark gitu, mereka tuh cenderung sulit untuk fokus di hal tersebut. Tapi ketika mereka melihat atau belajar sesuatu yang sifatnya tuh menarik untuk mereka atau mengaktifkan some kind of spark dalam diri mereka, itu mereka akan jadi obses. Mereka obses, intens, dan mereka akan fokus, bahkan cenderung hyper fokus. Karena multi thinker itu biasanya lebih sering menggunakan otak mereka yang bagian primal, dan bagian primal ini itu adalah otak subconscious mind. Sementara linear thinker itu biasanya mereka lebih sering menggunakan otak yang terbaru gitu, yang prefrontal, pokoknya itu, dan itu adalah conscious mind. Jadi karena si multi thinker ini sering berada di subconscious mind, lebih sering dibandingkan linear thinker, jadi mereka tuh seperti masuk ke dalam mode hipnosis dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi di hal-hal yang menarik untuk mereka, mereka tuh bisa sangat fokus, bahkan cenderung masuk ke dalam fase hipnosis. Jadi misalkan ketika mereka melihat sesuatu atau membaca sesuatu, misalkan mereka melihat iklan misalnya, terus mereka tertarik, itu mereka bisa masuk ke dalam mode hipnosis. Atau misalkan baca sesuatu, mereka bisa kayak masuk ke dalam mode hipnosis, natural hipnosis. Mungkin kalau kalian tipikal multi thinker, kalian bisa relate dengan penjelasan ini. Kalian pasti sering mengalami hal tersebut, mengalami hal yang seperti kalian tuh berada dalam under spelling gitu, seperti
seperti dalam pengaruh sesuatu gitu, padahal enggak, tapi kalian tuh memang berada di mode hipnosis gitu. Nah, multi thinker itu biasanya memang dia itu apa ya, kreatif gitu. Multi thinker itu memang cenderung kreatif, sementara linear thinker itu mereka cenderung suka dengan hal-hal yang stabil dan konsisten. Dan kayak ini ya, ketika aku sebagai yang juga multi thinker gitu, ketika aku mengadaptasi strategi-strategi atau tips yang dibuat oleh linear thinker untuk linear thinker, pokoknya tips-tips yang sangat linear thinker banget, misalnya kayak step by step, terus kalian tuh harus melakukan ini, terus ke sini. Nah, itu tuh justru kadang itu bikin aku jadi toksik gitu. Misal waktu aku bikin buku, aku tuh udah kepengen bikin buku tuh dari lama. Tapi ketika aku mengkonsumsi konten-konten atau strategi-strategi atau tips tentang membuat buku dari tipikal linear thinker, yang kayak misalnya kalian harus, kalau sebelum menulis harus punya outline, sebelum menulis harus punya planning, harus research, harus ini itu gitu kan, step by step, dan kalian tuh melakukan ini terus melakukan itu terus gini gitu gitu ya, pokoknya seperti itu. Terus kalian juga harus detail, terus apa namanya, harus memperhatikan diksi yang kayak gitulah pokoknya. Nah, itu aku berusaha untuk melakukan itu dan aku nggak pernah berhasil, dan aku malah overwhelmed, dan aku malah burn out. Tapi ketika aku mendengarkan strategi dan tips dari multi thinker, aku tuh tiba-tiba jadi bisa mengerjakan hal tersebut dengan lebih cepat, lebih mudah, lebih ringan gitu. Jadi kalau tips dari multi thinker biasanya itu kayak kamu langsung aja kerjain, misalnya aku mau bikin buku. Oke, kamu langsung kerjain, kamu langsung tuangin semua ide yang ada dalam otak kamu, dan pokoknya kamu harus cepat ngerjainnya dengan sangat cepat kayak gitu. Dan itu bikin aku jadi lebih ringan mengerjakan hal tersebut. Jadi kalau aku ngerjain sesuatu terus aku melihat tips-tips dari linear thinker, mengkonsumsi konten-konten dari linear thinker, itu justru bikin aku masuk ke mode perfectionism, hyperfixation, analisis paralysis. Jadi makanya karena itu aku malah jadi memiliki berbagai blog gitu, kayak misalkan aku jadi punya kreatif blog, writer blog dan lain sebagainya. Jadi sulit untuk aku untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut karena mental aku tuh udah capek duluan gitu. Nah, sementara ketika aku mendengarkan tips-tips dari multi thinker di mana kayak kamu tuh harus cepat menyelesaikan hal tersebut. Kamu harus menyalurkan ide-ide kamu dengan cepat gitu, kayak gitu. Dan itu bikin aku semakin mudah gitu untuk mengerjakannya. Dan kayak gini ya. Kalau misalkan tips dari linear thinker itu toxic untuk aku, maksudnya bikin aku jadi kesulitan untuk mencapai tujuan aku. Bisa jadi tips dari multi thinker kalau dikonsumsi oleh linear thinker itu juga bisa jadi burnout untuk mereka. Bisa jadi toxic gitu. Karena typical multi thinker itu biasanya yang works untuk mereka adalah sesuatu yang cepat gitu. Mereka tuh harus melakukan sesuatu dengan cepat. Terus mereka juga tipikal yang obsesif, tipikal yang intens gitu. Sementara linear thinker itu tipikal yang lebih seneng dengan step by step. Terus mereka juga nggak impulsif gitu. Nah, jadi bisa jadi ketika ngedenger tips dari linear multi thinker itu justru bikin mereka burn out gitu. Jadi yang mau aku bilang adalah konten aku itu bisa jadi toxic untuk linear thinker gitu. Karena
Jadi kamu tuh harus bisa memfilter apakah konten ini itu cocok untuk aku atau tidak gitu. Nah, biasanya nih ya typical linear thinker, mungkin kalau kamu teacher, kamu bisa sensing, kamu bisa mengetahui gitu. Memang ada orang yang typical multi thinker dan ada orang yang typical linear thinker, dan biasanya orang yang typical multi thinker itu cenderung tidak suka dengan, kalau dalam edukasi itu ada yang namanya lower order thinking. Nah, typical multi thinker itu cenderung kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya lower order thinking. Kayak mereka itu bisa lebih memilih untuk ngerjain skripsi daripada ngerjain soal misalnya yang ABC gitu. Karena yang pilihan ganda gitu. Karena memang typical multi thinker itu excited ketika mereka menciptakan hal baru, ketika mereka bisa mengaktifkan berbagai otak ketika mereka bisa menyambung-nyambungkan sesuatu gitu. Jadi misalnya ketika dia belajar sesuatu itu dia sering menyambung-nyambungkan dengan hal lain yang kelihatannya random gitu. Nah, mereka kayak misalnya pertanyaan kayak sebutkan prinsip-prinsip manajemen. Nah, itu biasanya bikin multi thinker kesulitan, apalagi kalau misalkan jawabannya itu harus A, B, C gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya apa saja prinsip-prinsip manajemen dan bagaimana pendapat kamu tentang prinsip itu dan bagaimana kamu menerapkan prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kayak gitu. Nah, itu bikin mereka excited, bikin mereka typical multi thinker itu excited. Jadi ada dua tipikal orang gitu kan, ada multi thinker dan ada linear thinker. Nggak ada yang benar, nggak ada yang lebih baik, dua-duanya sama penting untuk kehidupan ini. Dan biasanya memang tipikal multi thinker itu cuma ada 10% populasi, sementara linear thinker itu 90% populasi. Multi thinker itu biasanya sering diasosiasikan dengan neurodivergent, sementara linear thinker itu neurotypical. Dan kalau misalkan kalian tipikal multi thinker dan kalian ingin belajar lebih dalam bagaimana memanage diri kalian, karena kalian ini memang memiliki potensi yang besar, bahkan kalian cenderung tahu kalau kalian memiliki potensi yang besar, kalian juga cenderung big dreamers, kalian memiliki mimpi yang unrealistic bagi linear thinker. Jadi mungkin kalian sering dibilang sebagai seseorang yang unrealistic, tapi kalian gak bisa menghilangkan hal tersebut. Walaupun kalian berusaha sebisa mungkin untuk lebih realistis, kalian tetap memiliki pemikiran-pemikiran yang unrealistic. Bahkan kalian cenderung tipikal orang yang sometimes ingin kayak menjadi some kind of hero gitu. Dan itu unrealistic gitu kan. Dan kalian memang punya banyak potensi, tapi juga potensi tersebut bisa jadi shadow bagi kalian, dan kalian harus belajar bagaimana memanage hal tersebut. Jadi kalau misalkan kalian ingin mempelajari bagaimana memanage diri kalian sebagai multi thinker, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Ada kelas digital aku judulnya Multi Passionate Mind, itu dibuat untuk multi thinker. Atau kalian juga bisa baca buku aku, ini juga dibuat untuk multi thinker. Atau kalian subscribe di konten aku, karena konten aku itu dibuat untuk multi thinker. Dan kalian juga tipikal orang yang senang mencari makna kehidupan, kalian cenderung deep thinker. Anyway, kalau misalkan kalian suka konten aku atau relate dengan aku, subscribe. Bye.